Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari Program Studi Biologi Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2021 izin mempresentasikan tentang kandungan senyawa flavonoid pada daun ketepeng. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota kelompok, yakni ada Diva Trisna Kurnia, Amalia Okta Safira, Gestia Dwi, Jelia Enggal, dan Ahmad Syukri Firmansyah. Semoga apa yang kita akan sampaikan nanti bisa menjadi ilmu dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Senyawa flavonoid pada daun ketepeng Sasia alata, di mana flavonoid merupakan senyawa golongan polifenol yang terdistribusi luas pada tumbuhan dalam bentuk glikosida yang berikatan dengan suatu gula. Karena itu, flavonoid merupakan senyawa yang bersifat polar. Flavonoid tersusun atas 15 atom karbon pada inti dasarnya, tersusun dari konfigurasi C6, C3, C6, yaitu cincin aromatik, dan dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Senyawa flavonoid ada yang berupa aglikon saja, dan ada pula yang berbentuk glikosida, yaitu aglikon dan gula. Flavonoid juga terdapat jenis yang berikatan dengan gugus sulfat, yaitu disebut dengan flavonoid sulfat. Sedangkan flavonoid yang berikatan dengan flavonoid lainnya disebut dengan biflavonoid. Selanjutnya ada jalur biosintesis daun ketepeng atau Cassia alata L. Hasil penelitian terhadap ekstrak diklorometana daun ketepeng diduga mengandung senyawa flavonoid golongan kalkon. Proses biosintesis senyawa flavonoid yang disarankan oleh Birch, di mana biosintesis ini terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur poliketida dan jalur fenilpropanoid. Jalur poliketida ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari 3 unit astat atau malonat, sedangkan jalur fenilpropanoid disebut jalur sikimat. Reaksi yang terjadi pada jalur poliketida ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil-CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonat CoA. Setelah itu, malonat CoA akan bereaksi dengan asetil-CoA menjadi asto-asetil-CoA. Asto-asetil-CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA, dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur fenilpropanoid akan membentuk suatu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan fenilpropanoid. Jalur fenilpropanoid merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam pirufat, melainkan memperoleh asam sikimat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfoenol pirufat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino, yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus bensennya. Perbedaan struktur yang terdapat pada senyawa flavonoid pada golongan senyawa kalkon dan flavon akibat dari berbagai perubahan yang disebabkan oleh enzim. Ketiga atom karbon dari rantai propan dapat menghasilkan berbagai gugus fungsi seperti ikatan rangkap, gugus hidroksil, gugus karbonil, dan sebagainya. Flavonoid memiliki 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ada suhu, kemudian ada waktu. Nah, untuk suhu itu mulai dari 35 derajat Celcius, 45 derajat Celcius sampai dengan 55 derajat Celcius. Untuk faktor yang kedua, waktu sangat mempengaruhi senyawa flavonoid pada saat dilakukannya proses ekstraksi. Waktu yang diperlukan atau waktu yang baik itu digunakan mulai dari 10, 20, dan 30 menit. Pada umumnya, kelarutan zat aktif yang diekstrak dari senyawa flavonoid itu akan menghasilkan ekstrak yang optimum dengan
bertambah tingginya suhu dan lama waktu ekstraksi yang digunakan. Tetapi, dengan peningkatan suhu dan waktu ekstraksi yang digunakan perlu diperhatikan, dan suhu yang terlalu tinggi akan memberikan waktu ekstraksi yang cukup lama, sehingga mengakibatkan rendahnya rendemen yang akan dihasilkan. Manfaat senyawa flavonoid bagi manusia. Flavonoid pada manusia dapat menurunkan kadar gula merah atau yang biasa disebut sebagai diabetes. Juga mampu membantu tubuh untuk menyerap vitamin C dengan lebih baik, membantu mencegah atau mengobati alergi, infeksi virus, artrisit, dan kondisi peradangan tertentu dan dapat memperbaiki sel rusak akibat radikal bebas. Gugus hidroksil diyakini yang paling berperan penting dalam proses pemecahan radikal bebas karena dapat melakukan proses donor hidrogen. Hal ini, gugus hidroksil pada flavonoid memiliki reaktivitas yang tinggi sebagai donor hidrogen yang akan menstabilkan radikal bebas. Kemudian flavonoid juga berdasarkan jenisnya yaitu kalkon dianggap potensial sebagai antidiabetes karena efektif sebagai alfa glukosidase yang berfungsi mengatur homeostatis gula. Kemudian flavonoid penting pada penyakit kardiovaskular dengan mekanisme menekan ekspresi pada vaskular endotelial growth factor atau VEGF. Kemudian mengaktifkan protein kinase P38 mitogen dan kinase pada si Jun N-terminal. Kemudian flavonoid juga sebagai antiinflamasi yang bekerja dengan cara memproduksi proinflamator, mediator menstimulasi sel yang berkaitan dengan inflamasi seperti limfosit, monosit, natural killer cell, neutrofil, makrofag, dan sel mitosit. Kemudian flavonoid juga menstimulasi enzim antioksidan internal, suspensi enzim yang terkait pembentukan radikal bebas dan mengikat logam. Manfaat senyawa flavonoid bagi tumbuhan. Flavonoid tersebar luas di tanaman yang mempunyai banyak sekali fungsi dan berperan sebagai pemberi warna, rasa pada biji, bunga, buah, aroma, serta melindungi tumbuhan dari pengaruh lingkungan sebagai antimikroba dan perlindungan dari paparan sinar UV. Flavonoid adalah pigmen tanaman untuk memproduksi warna bunga merah atau biru, pigmentasi kuning pada kelopak yang digunakan untuk menarik hewan penyerbuk. Nah, flavonoid ini hampir terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk buah, akar, daun, dan kultur luar batang. Manfaat lain dari flavonoid yaitu untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, anti-inflamasi, mencegah keropos tulang, serta sebagai antioksidan. Nah, selanjutnya adalah cara ekstraksi daun ketepeng. Metode ekstraksi daun ketepeng ini digunakan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Cara ekstraksinya ada 6 tahapan. Yang pertama adalah dimasukkan serbuk simplicia ketepeng Cina sebanyak 400 gram ke dalam botol maserasi 8 x 50 gram. Yang kedua, ditambahkan etanol 70% sampai terendam, dibutuhkan sebanyak 2 liter etanol 70%. Yang ketiga, direndam selama 6 jam pertama sambil sesekali diaduk, kemudian didiamkan selama 18 jam. Yang keempat, dipindahkan maserat dengan cara filtrasi atau penyaringan. Yang kelima, diulangi 2 kali dengan menggunakan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Dan yang keenam, dikumpulkan semua maserat, kemudian diuapkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak yang kental. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa pada ekstraksi daun ketepeng digunakan metode maserasi dan pelarut etanol 70%? Alasannya adalah komponen bioaktif seperti flavonoid yang ada pada daun ketepeng tidak tahan terhadap suhu tinggi di atas 50 derajat Celcius, sehingga mengalami perubahan struktur serta menghasilkan ekstrak yang rendah. Selain itu, metode maserasi digunakan karena dapat menarik semua metabolit sekunder yang tidak tahan terhadap pemanasan. Dan alasan terakhir kenapa digunakan pelarut etanol 70% dalam ekstraksi daun ketepeng karena pelarut etanol memiliki sifat untuk menembus bahan dinding sel sehingga mampu melakukan difusi sel dan menarik senyawa bioaktif lebih cepat. Pelarut etanol dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat polar seperti golongan fenol, seperti asam fenolik, flavonoid, alkaloid, tanin, dan lignin.
Thank you for watching.